Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, Masya Allah, tabarakallah, bulan Sya'ban telah datang. Sebuah bulan yang sangat mulia, namun seringkali kita terlewatkan begitu saja oleh banyak orang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Padahal pada bulan itu amal-amal diangkat kepada Allah, dan aku senang jika amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa." Hadis ini menunjukkan bahwa Sya'ban adalah bulan persiapan rohani, bulan pembersihan hati, dan bulan penataan amal sebelum memasuki Ramadan. Para ulama menegaskan bahwa siapa yang memperbaiki amalnya di Sya'ban, insya Allah ia akan dimudahkan Allah dalam menjalani Ramadan, baik dari sisi ibadah, ketenangan hati, maupun kelapangan rezeki. Hubungan zikir, rizki, dan Ramadan. Seringkali kita mendengar orang berkata, "Mengapa Ramadan saya berat? Mengapa rezeki terasa sempit?" Padahal sudah beribadah. Para ulama menjelaskan bahwa rezeki Ramadan tidak turun begitu saja, tetapi disiapkan sejak Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Salah satu bentuk ketakwaan yang paling ringan namun paling agung adalah zikir kepada Allah. Zikir bukan hanya membersihkan hati, tetapi juga menarik rahmat, ketenangan, dan keberkahan rezeki. Para ulama sering menekankan bahwa zikir di malam hari, khususnya setelah sholat Isya, adalah waktu yang sangat mustajab. Di waktu itu, suasana sudah tenang, aktivitas dunia mulai reda, dan hati lebih mudah khusyuk. Keutamaan zikir setelah Isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa zikir di awal malam akan menjaga hati hingga pagi, menenangkan jiwa, dan membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak disadari oleh hamba. Zikir setelah Isya juga menjadi penutup amal siang hari dan pembuka keberkahan di malam hari. Karena itu, banyak ulama menganjurkan untuk tidak langsung tidur setelah Isya, tetapi menyempatkan zikir walau sebentar. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bilangan dalam zikir bukan untuk membatasi pahala, melainkan sebagai wasilah menjaga istiqamah dan kehusyuan. Angka 11 sering digunakan oleh para ulama dan habib karena tidak terlalu banyak sehingga memberatkan. Yang kedua, tidak terlalu sedikit sehingga mudah dilalaikan. Yang ketiga, mudah dijadikan amalan harian yang konsisten. Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa mengulang zikir dengan bilangan tertentu hukumnya boleh dan dianjurkan selama tidak diyakini sebagai kewajiban syariat. Zikir 11 kali yang dianjurkan oleh para ulama Ahlus Sunnah untuk dibaca 11 kali setelah Isya di bulan Sya'ban adalah istighfar. Istighfar adalah kunci pembuka rezeki. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Quran Surah Nuh ayat 10-12. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menarik rezeki, keturunan, dan keberkahan hidup.
Para ulama tafsir menjelaskan bahwa rezeki bisa terhalang bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena dosa yang tidak kita sadari. Maka istighfar menjadi solusi paling lembut namun paling ampuh. Mengapa dibaca di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Jika amal diangkat dalam keadaan hati kotor dan penuh dosa, maka kita akan merugi. Namun jika amal diangkat dalam keadaan penuh istighfar dan zikir, maka Allah akan menyambutnya dengan rahmat. Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Hadad rahimahullah berkata, barang siapa memperbanyak istighfar sebelum Ramadan, maka Allah akan memudahkan baginya ibadah di dalam Ramadan. Artinya, rezeki Ramadan, baik rezeki harta, kesehatan, waktu, maupun kehusyuan disiapkan di bulan Sya'ban. Hubungan zikir Sya'ban dan rezeki Ramadan. Banyak orang mengira rezeki Ramadan hanya berupa uang atau makanan, padahal rezeki terbesar di Ramadan adalah hati yang mudah khusyuk, badan yang kuat beribadah, waktu yang terasa lapang, dan amal yang ringan dikerjakan. Semua itu adalah rezeki dari Allah, dan rezeki tersebut dibuka dengan zikir dan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi dalil kuat bahwa istighfar adalah magnet ilmu. Istighfar adalah magnet rezeki, termasuk rezeki di bulan Ramadan. Cara mengamalkan dengan benar. Agar zikir ini benar-benar berdampak, maka para ulama memberi beberapa adab. Yang pertama, dibaca setelah Isya. Yang kedua, dalam keadaan suci jika memungkinkan. Yang ketiga, dengan hati yang sadar, tidak tergesa-gesa. Yang keempat, disertai niat mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dan yang terakhir, diamalkan secara istiqomah sepanjang bulan Sya'ban. Tidak perlu keras, tidak perlu dengan suara keras, tidak perlu lama. Yang terpenting adalah keikhlasan dan konsisten. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amalan kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Membaca zikir 11 kali setelah Isya mungkin terlihat sederhana, namun jika dilakukan dengan niat yang benar di bulan Sya'ban, ia bisa menjadi sebab derasnya rezeki dan kemudahan ibadah di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima zikir kita, membersihkan dosa-dosa kita, melampangkan rezeki kita, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan iman, sehat, dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.